Tapi poin ke-7 tadi. Ma huwa tauhid. Iya. Masih terkait dengan di kitab yang sama ya, khud aqidataka. Dibaca aqidata karena maf'ul bih. Khud itu fil amr ya. Akhadha yakhudhu khud. Aqidataka, akidahmu. Maka ta'nya fathah karena maf'ul bi khud aqidataka minal kitabi was sunnati sahihati. Ya. Khud fil amr ya. Ya, khud fil amr. Khud ambillah akidahmu. Khud aqidataka. Filnya itu khud. Ya, khud. Ini fil amr. Jumlah filia udah nih. Iya, jumlah filia. Ya, fi'il fa'il kemudian ada maf'ul binya. Kemudian minal kitabi was sunnati as-sahihati. Dari Alkitab yaitu Al-Qur'an dan sunnah yang sahih. As-sahihati sifat bagi as-sunnah. Ya, naat man'ut gitu ya. Jelas ya? Dan kita masih berbicara halaman berapa itu? 6. Halaman 6. Masih tentang anwa'ut tauhid wa fawaiduhu. Macam-macam tauhid dan faidah-faidah yang terkandung dalam tauhid. Soal yang ketujuh, ma huwa tauhidur rabbi? Apa itu tauhid Rabb? Mentauhidkan Allah dalam sifat Allah sebagai Rabb. Rabb itu sifat. Ya. Ada tasdid enggak, Ustaz? Iya, ada tasdidnya. Ya, apa ini ya? Ya, Rabb, ya Rabbnya itu tasdid. Ma tauhid Rabbi. Apa itu tauhid? Ya, mentauhidkan Allah dalam sifat Allah sebagai Rabb, sebagai Rabbul Alamin, pemilik alam semesta dan yang mengaturnya. Rabbul Alamin. Ini sangat penting sekali. Ma huwa tauhidur Rabbi, dibaca tauhidu karena khobar. Ya. Ini sin itu soal ya. Sin itu soal, jim masih jawab. Yang ketujuh jawab. Al-jawabu, jawab. As-su'al wal jawab. Ya, jawabannya tauhidur Rabb adalah tauhiduhu bi af'alihi. Mentauhidkan Allah dalam perbuatan Allah. Ya, bi af'alihi. Mengesahkan Allah dalam ya, tauhid itu artinya mengesahkan. Mentauhidkan maksudnya mengesahkan. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan Allah. Af'al jamak dari fi'il. Kal khalqi, seperti menciptakan. Ka huruf jar. Ya. Seperti menciptakan dan mengatur alam semesta dan yang lainnya. Watadabburi wa ghairi hima. Tadabbur. Afwan, tadbir ada ya-nya, afwan. Wa tadbiri. Iya, kalau enggak ada ya baru tadabbur. Ini tadbir. Tadbir itu mengatur alam. Tadabbur mana tadabbur Quran. Wa tadbiri wa ghairi hima. Itu jazm watad. Wa tadbiri ya sukun. Bukan jazm sukun. Wa tadbiri wa ghairihima. Ya, rohnya dibaca kasroh karena dia atof. Mengatur alam Ya. dan sisinya. Tidak, ya. Dan yang selainnya dari sifat-sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Surah Fatihah ayat yang kedua. Ya, yang mana? Dari awal Tauhiduhu bi af'alihi kal khalqi wa tadbiri wa ghairihima. Kal khalqi wa tadbiri wa ghairihima. Kal khalqi. Al khalq. Ya. Kal khalqi wa at-tadbiri wa ghairihima. Gitu. Gampang kan? Kalau itu berarti ngikut yang bi afalihi ya dia. Iya. Enggak, dia ada bukan itu. Ikutnya ke kal khalqi.
khalqi. Ada kaf di situ huruf jar. Kalau yang bi afali kan Bi afali ada bi. Ilai apa berkali ya? Iya, domir hu-nya dan domir filai. Afalnya kasrah karena ada bi. Ya. Tauhid, artinya Hah? tauhid itu Ya. Jadi tauhid rububiyah ini mentauhidkan Allah dalam Rabb ya, dalam rububiyah Allah, sifat Allah. Ya, yaitu mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah. Ya. Seperti menciptakan. Hanya Allah yang kuasa, yang lain nggak ada. Itu mentauhidkan Allah dalam perbuatan Allah. Allah Subhanahu wa taala saja yang kuasa menciptakan makhluk. Kemudian mengatur alam semesta. Tadbir dengan menentukan takdirnya ya. Ini bagian dari perbuatan Allah, tadbir. Mengatur alam semesta. Allah mudabbir, Allah yang mengatur alam semesta. Adanya bencana, adanya segala macam. Ya, itu perbuatan Allah, kuasa Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan yakni pengaturannya. Adanya siang malam juga termasuk. Jelas? Nah, jelas ya, Aikal ya. Baik. Dan yang lainnya. Wa ghairihima, dan yang lainnya selain dari keduanya. Berarti sifat Allah sangat banyak selain dari yang keduanya ini. Allah taala berfirman, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, pemilik, pengatur, ya penguasa alam semesta. Nggak ada zat yang lain yang memiliki alam semesta kecuali Allah. Ini tauhid rububiyah. Dan tauhid ini ada juga pada seluruh manusia, termasuk orang musyrikin punya tauhid ini. Termasuk kecuali orang-orang ateis ya. Setiap manusia yang fitrahnya masih baik pasti meyakini adanya Allah sebagai pencipta alam semesta. Ketika mereka orang musyrikin ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka jawab Allah. Ya. Siapa yang menurunkan hujan, mereka jawab Allah. Dalam Al-Quran seperti itu. Ini bagian dari tauhid rububiyah yang ada juga pada ya keyakinan orang musyrikin di zaman Nabi. Dia rububiyah enggak mengerti. Iya, kan tapi tidak menyamakan mereka dari uluhiyahnya enggak, nanti yang keduanya enggak. Mereka enggak mau menyembah ya Allah Subhanahu jadikan sebagai sembahan. Mereka tidak mau menjadikan Allah sebagai sembahan mereka. Yang paling zaman sekarang kan beda ya. Dengan rububiyah juga enggak, uluhiyah enggak ya. Ya ada yang seperti itu ya orang ateis ya. Nah. Kemudian jelas ya. Kemudian dari hadis Nabi wa qala alaihi salatu wasallam anta rabbus samawati wal ard. Engkau adalah Rabb langit dan bumi. Anta rabbus samawati wal ardi. Itu dari kedua. Dalam hadis muttafaqun alaih. Ya, ini Nabi bersabda. Ini potongan hadis. Kok samawati wal ardi belakang kasrah itu kenapa? Iya, kan atof kepada as-samawati. Samawati ya. Muttafaqun alaihi. Ya. Anta rabbus samawati wal ard. Oh, dia yang Engkau lah, pokoknya dia. Engkau pemilik atau Rabb ya langit dan bumi. Engkau lah Rabb. Nah, pemilik pencipta ya. Nah, langit dan bumi. Muttafaqun alaih. Iya. Kalau pemilik bumi berarti ya maha kaya. Makanya kita minta kepada zat yang maha kaya, jangan kepada manusia gitu kan. Allah yang maha kaya. Yang selanjutnya yang soal ke-8. Ma huwa tauhidul ilah uluhiyah. Ma huwa tauhidul ilahi. Apa itu tauhid uluhiyah? Mentauhidkan Allah dalam hak ibadah. Nah, saya jelaskan. Nah, ini yang jadi permusuhan antara kaum muslimin dengan orang musyrikin dan orang kafirin yang tidak mau menyembah Allah. Dan Nabi diperintah untuk memerangi mereka. Wa qatilul musyrikin gitu, ya. Hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-din lillah gitu ya, seperti itu. Nabi diperintah untuk memerangi mereka. Ini tapi jihad hujum
jihad menyerang, ya bukan seperti sekarang, nggak boleh kita memerangi orang musyrikin, nggak punya kekuatan. Ya, jangan salah paham dalam memahami ayat. Beda zaman ya Tete. Beda. Nabi minta untuk memerangi kaum musyrikin karena ingin memperluas dakwah Islam. Dan beliau sudah punya kekuatan. Gitu. Sekarang ya nggak tepat, nggak bisa kita memerangi mereka. Kemudian ya jawabannya, ya, ma huwa tauhidu al-ilahi. Apa itu tauhidul uluhiyah? Jawabannya huwa ifraduhu bil ibadah. Mengesahkan Allah dalam beribadah kepada Allah. Hanya Allah yang berhak disembah, diibadahi, yang lain enggak ada. Itu namanya tauhid uluhiyah. Bil ibadati. Ya, bil ibadati. Huwa hanya Allah. Iya. Ya, maknanya mengesahkan Allah dalam beribadah kepada Allah. Itu hanya Allah yang berhak untuk diibadahi, satu-satunya. Yang lain enggak ada yang berhak. Kalau ada ilah yang disembah maka ilah itu batil, bukan ilah, karena ia merampas hak Allah. Sebut syirik, kufur. Gitu. Ini bukan berarti kita intoleran, tidak. Ini akidah kita. Bukan berarti kita orang yang tidak toleransi, itu beda lagi. Nah, ini fitnah gitu ya. Mengesahkan. Iya. Ifraduhu bil ibadah. Mengesahkan Allah dalam ibadah kepada Allah. Nah, ini harusnya daripada kultum baca kayak gini manfaat. Orang pulang bawa ilmu. Bang ceramah ngalor gitu nggak ada. Kayak semalam, masya Allah. Kasihan. Nggak ada manfaat. Betul, nggak ada manfaatnya itu. Ngomongnya itu aja. Masalah saum, orang pada tahu dah. Takwa. Gitu ya. Seperti itu. Wa ifraduhu bil ibadati, yaitu mengesahkan Allah dalam beribadah kepada Allah. Kad doa, seperti berdoa. Enggak boleh orang berdoa kepada selain Allah. Seperti berdoa, menyembelih dan bernazar. Ini bagian dari ibadah. Kad duai, wadzabhi, wan nadri. Wadzabhi wan nadri. Ya, nazar. Sembahan ya. Ya, yang mana? Zabhi apa? Zabhi menyembelih. Nazar bernazar. Ya, ini bagian dari ya tiga macam ibadah. Ya. Yang mana? Iya, kan alif lam samsiyah. Alif lam samsiyah. Dia berat maknanya ulangi kan? Ya. Yani tauhidul uluhiyah, tauhidul ilah, maknanya mengesahkan Allah dalam beribadah kepada Allah. Artinya kan Ma huwa, apa itu tauhidul ilah? Oh, yang atas ya, kita nanti tahu. Makan istifham, kata tanya apa? Dia bertanya untuk yang tidak berakal. Kita dulu diajarkan di awal-awal. Kalau berakal mana? Iya. Karena kita sedang menanyakan apa itu tauhid, ya kan tauhid bukan sesuatu yang iya. Ya ini makna, isi makna gitu kan. Karena ini masdar. Masdar itu isi makna. Yang ada maknanya tidak ada bendanya. Itu namanya kata benda abstrak. Karena masdar wahada yuwahidu tauhid. Ini isi makna. Apa itu tauhidul ilahi? Apa itu tauhid uluhiyah? Ya, jawabannya huwa ifraduhu bil ibadah. Mengesahkan Allah. Ifrad artinya mengesahkan hu, yaitu kembali kepada Allah. Mengesahkan Allah dalam beribadah kepada Allah. Seperti berdoa. Ini kan bagian dari ibadah. Seperti berdoa dan menyembelih. Ada nggak orang menyembelih untuk selain Allah? Banyak. Menyembelih dibuang ke laut, buat ditanam di pala di jembatan, buat bikin bangunan ada artinya. Bukan untuk Allah. Syirik.
Syirik. Itu syirik akbar, masya Allah. Itu malah setan malah datang itu. Iya. Ya. Nah, ini tauhid soalnya. Taib. Kemudian ya qala Allah Ta'ala, dalilnya Allah Ta'ala berfirman, wa ilahukum ilahu wahid. Dan ilah kamu, sesembahan kamu, ilah itu maksud sembahan, ma'bud. Ya, ilah kamu adalah ilah yang satu. Yang ilah hukum tuh hukumnya maksudnya atau Ilah hukum, ilah kum ya, domir antum. Antum. Ya, ilah hukum, ilah kalian adalah ilah yang satu. La ilaha illa huwa. Tidak ada sesembahan, tidak ada ilah kecuali dia. Ya. Ar-Rahmanur Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berarti Allah hanya satu. Yang kita sembah hanya satu saja. Mau tegaskan wa ilahukum ilahu wahid. Berarti nggak ada ilah-ilah lain selain Allah, nggak ada. Kalau ada orang yang menyembah selain Allah, maka sembahnya batil. Apapun yang disembah, baik itu manusia, jin, malaikat, matahari, bulan, batil. Ya, karena banyak orang yang menyembah selain Allah. Dan dakwah tauhid ini harus setiap hari. Ya, seumur hidup ditegakkan dakwah tauhid. Makanya banyaknya kasus-kasus yang tidak pernah selesai karena dakwah tauhid nggak tegak. Ya. Lihat di masjid-masjid, ada nggak yang dakwah tauhid? Ngajinya ya mau waspada orang jangan berbuat syirik di masjid, di khutbah Jumat ada. Kajian-kajian nggak bicara tauhid. Nah, setelah itu bilang terus antum dakwah tauhid. Gitu kan, seperti itu. Bicara tauhid karena pasti orang Pak langsung panasan dunia tauhid. Karena pasti nanti dia terkait dengan ittiba kepada Rasul. Karena beliau mendakwakan dakwah tauhid. Jadi harus ittiba kepada beliau. Enggak mau manusia. Ya, karena apa? Cenderung kepada hawa nafsu. Enggak mau. Cerita kurang apa gitu. Termasuk apa namanya kultum-kultum Ramadan ya. Tapi sayangnya ada usaha-usaha kita yang masih mau kultum Ramadan. Belum saya takim itu dulu itu. Ya, ngasih tahu jangan usaha jangan pada menerima jadwal kultum. Gitu kan. Tapi masih ada aja yang mau kultum. Tapi kalau lawan dakwah pernah ada bisa jadi cerita itu. Kenapa? Pernah dulu. Iya, betul. Sekali Iya, dan pernah. terakhir saya ngomong. Iya. Nah, kemudian selanjutnya, ya dalil dari hadis. Wa qala alaihi salatu wasalam falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadata alla ilaha illallah. Ini sabda beliau kepada Mu'adz bin Jabal. Falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadata alla ilaha illallah. Muttafaqun alaih. tad'uhum ilaihi. Nah. Falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi. Maka hendaklah yang pertama engkau dakwahkan kepada mereka, wahai Mu'adz. Ya, yang pertama kali engkau ajak mereka kepada dakwah tersebut adalah syahadat la ilaha illallah. Itu yang pertama didakwakan. Iya. Ke orang awam apa orang yang kenal dulu Ustaz? Apa tuh? Hurufnya. Hah? Yang apa kisah? Enggak, ini Nabi perintah kepada Mu'adz. Iya, kepada orang yang Mu'adz bin Jabal. Islam apa yang udah kenal? Pada orang ahlu kitab, ahlu kitab. Oh, berarti dia udah tahu. Tahu, iya. Ahlu kitab bahkan mereka menyimpang. Menjadikan Nasrani, ya, karena orang Yaman waktu itu orang Nasrani. Iya. Maka hendaklah Ya, maka hendaklah yang pertama kali engkau dakwakan mereka ya kepada dakwah tersebut adalah syahadat la ilaha illallah. Mau kemana kan? Sekolah dia tuh. Ya, kok masih sekolah aja? Dia kira 5:30. Ya. Hah? Dia kira 5:30 tadi. Ah gitu. Dia masuk sekolah jam 7. Jam berapa? Jam 7. Enggak, ini dikit lagi ini. Ini kelar ini. Ini kelar. Fal yakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadata alla ilallah. Maka hendaklah yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka
ya adalah syahadat la ilaha illallah. Yang pertama yang kau dakwakan mereka ya kepadanya itu syahadat. Apa berarti apa? Tauhid dakwah tauhid. Nah. Dan ini dakwah Mu'adz diutus ke ahlul kitab. Dan sekarang pun harus tegak dakwah, bukan berarti udah Islam nggak tahu dakwah, salah itu, nggak benar. Tetap karena kaum muslimin banyak yang berbuat syirik sekarang. Seperti itu. Dakwah tauhid tetap ditegakkan. Ini hadis ini riwayat Bukhari ya. Wa fi riwayatil Bukhari ila ayyuhidullah. Nah. Ila ayyuhidullah. Ya, maka hendaklah yang pertama kali engkau dakwah mereka adalah ya, engkau ajak mereka kepada mentauhidkan Allah. Itu artinya ila ayyuhidullah. Ila an yuwahhidullah. Ila ayyuhidullah. Engkau ajak mereka untuk mentauhidkan Allah. Yuwahhidullah. Ya, haknya di tasdid. Haknya ya betul haknya. Wahada yuwahhidu. Hanya tasdid. Hah? Bukan haknya. Iya, yuwahhidu. Alif nun itu sebagai apa? Yang mana? An itu. Annya an masdariyah. Agar tidak bertemu huruf jar dengan fiil, maka dikasih an. Apa nih riwayat? Karena nggak boleh ilah itu masuk ke fiil, maka dikasih an. Nggak boleh, iya. Ilah tidak boleh huruf jar ya. Huruf jar tidak boleh masuk ke fiil, maka dikasih an untuk menghalangi. Riwayat. Namanya apa tadi? Ya, an masdariyah. Al-Masdar. Ya. Itu menghalangi bertemunya huruf jar dengan fiil. Yuwahhidullah. Ya. Ajaklah engkau ke mereka kepada tauhidullah. Dalam mereka engkau perintahkan agar mereka mentauhidkan Allah. Yuwahhidullah. Itu adalah riwayat Bukhari. Berarti ada beberapa riwayat gitu ya, seperti itu. Barangkali sini dulu aja ya. Hah? Enggak. Asalnya sukun. Cuman karena dia mau gabung ke Allah, iya jadi ya langsung. Nah, wawunya itu kan fa'ilnya antum. Apanya? Hum ya hum, afwan hum. Wawunya itu domir hum. Ya, wa yuwahhidullah. Wawunya ya dianggap enggak ada. Wawunya dianggap enggak ada. Ya, domir hum. Ini Muttafaqun alaih. Muttafaqun. Itu yang atas itu. Mutafakin apa Muttafaqun alaih. Mutafakun. Dua tanya. Iya tanwin. Muttafaqun alaih. Ya. Habis ini disepakati kesahihannya. Berarti apa? Bukhari Muslim sahih. Iya, sangatnya sahih, matan juga sahih dan umat menerima hadis ini. Itu dakwah disepakati. Iya, disepakati atas. Nah. Cukup ya. Cukup dulu ya kitab akidah.